Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal suspensi ya. Karena ada yang ngomong DBS itu nggak bisa dibandingkan dengan YSS. Jadi kalau menurut dia DBS itu kelasnya KTC, YSS itu kelasnya KYB. Jadi ya rupanya ya orang itu selalu menganggap ada harga, ada rupa, ada harga, barang pasti bagus, barang yang mahal pasti bagus. Padahal ya sayangnya enggak. Jadi mungkin ada yang menganggap merek ISS itu mahal ya. Terus kemudian nyari merek alternatif. Merek alternatif harganya ya kira-kira 3/4 ya. Ya wis setengah sampai 3/4 harganya ISS. Dan mereka itu anti banget dengan dengan suspensi yang harganya seperpiro. Dibilang 1/10 bisa, 1/5 bisa, 1/4 bisa, nggak mau gitu. Jadi mereka itu nyari yang lebih murah dari ISS. Walau ISS itu ada yang murah, tapi mereka pilih merek ecek-ecek yang mahal daripada YSS yang murah, karena dianggap YSS itu kalau murah jelek. Mending merek gak terkenal, merek yang gak terpercaya tapi mahal daripada YSS yang murah. Nah, apalagi kemudian ternyata ada merek yang lebih murah lagi, nah itu nggak akan dibeli ya. Kalau untuk suspensi, hitungan murah atau mahalnya itu sebenarnya termasuk tinggi ya. Mahal itu di atas 2 juta, murah itu di atas 1 juta. Nah, ini menyebabkan orang itu mending nggak ganti suspensi daripada beli suspensi yang 500.000. Jadi daripada beli suspensi yang harganya 700.000, mending nggak beli ya, karena dianggap bawaan itu bagus ya. Juga ada kesan ya, percaya bahwa Olins itu hebat, paling sip, tapi kalau pingin murah beli YSS. Entah ya itu pendapat dari mana dan bagaimana caranya gitu ya. Karena kalau mau cari ISS yang mahal itu harganya wis padha karo Olins. Jadi banyak sekali lah problematik pemilihan suspensi di masyarakat ya. ISS disebut bagus, tapi beli yang murah nggak berani. Pilih merek yang nggak terkenal. Daripada beli suspensi di bawah 1 juta, lebih milih nggak pakai merek aftermarket, lebih milih merek bawaan. Dan beranggapan bahwa lebih bagus pakai suspensi orisinil daripada aftermarket yang lebih murah. Padahal pendapat seperti itu banyak bikin rugi ya, banyak bikin kacau. Kalau untuk soal suspensi samalah pendapatnya dengan motor itu komstirnya nggak awet. Padahal ya dia itu punya kebiasaan, ridernya punya kebiasaan menghindari servis shock breaker depan. Padahal kalau
dealer yang sip ya, itu namanya oli suspensi itu rekomendasi ganti berkala. Tapi entah mengapa banyak orang yang apa ya, nggak ngerti bahwa oli suspensi itu perlu diganti secara berkala. Kita ngomong suspensi depan ya. Jadi yang namanya suspensi depan itu perlu ganti secara berkala. Yang terjadi apa? Nggak ada yang melakukan itu. Padahal biayanya bisa dihitung lebih murah daripada servis throttle body ataupun servis CVT. Padahal servis throttle body itu useless, nggak ada gunanya kalau filtrasi udaranya udah bagus. Servis CVT juga nggak perlu kalau di filter itu dikasih di CVT itu dikasih filter. Dan ya sayangnya itu merambat ke suspensi belakang juga. Padahal suspensi belakang itu penting juga ya. Kalau lampu belakang sering mati, bodi kocak, box filter sampai lepas, sampai bautnya dol gitu ya. Bagian apa jenenge, cover lampu belakangnya rontok, kemeriak atau gimana lah, knalpot sampai bautnya putus. Ya itu contoh-contoh kalau suspensi belakang makso pakai orisinil. Apalagi ya yang makin parah, yang bikin parah lagi adalah kualitas suspensi standar, suspensi bawaan motor itu amit-amit bagus. Dari seluruh pasaran, bahkan sama yang KW pun masih lebih bagus yang KW, swear. Dan ini penulis nggak ngomong soal bocor ya. Bocor rembes itu baru terjadi lama sesudah olinya rusak. Oli rusak baru terjadi rembes. Rembesnya karena oli rusak, bukan karena lain-lain. Sementara itu yang KW biasanya rusaknya rembesnya itu ya bisa aja barengan dengan olinya. Rembesnya karena ya memang kualitas sealnya, bukan karena olinya yang sudah rusak duluan. Yang sekarang ini terjadi ya, mahal atau tidaknya suspensi itu lebih kepada brand, lebih kepada build quality ya sebenarnya juga nggak termasuk bagus, karena build quality yang merek YSS sekalipun kadang bermasalah. Jadi masih ada yang misalnya jadi jedak-jeduk, padahal YSS yang ketika dibongkar olinya kurang, bautnya lepas. Jadi merek YSS pun masih mengalami seperti itu. Jadi walau YSS itu termasuk merek bagus, merek mahal, tapi dari quality controlnya ya rasanya nggak begitu bagus ya. Termasuk buruk lah wis kasarannya. Yang lebih parah lagi adalah ya yang bolak-balik penulis sering bahas ya itu, mosok toh yang namanya suspensi itu disamaratakan pakai yang keras ya, pernya. Padahal yang namanya kenyamanan itu butuh per yang ukurannya pas, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Yang namanya suspensi itu ya sebenarnya prioritas utama itu kenyamanan ya. Kenyamanan, awet. Mau catnya bagus, mau build quality bagus bisa belakangan. Sing penting awet, sing penting nyaman. Tapi ya ini bukan jadi patokan yang kebanyakan orang ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa suspensi itu bukan untuk kenyamanan. Suspensi itu juga mereka nggak tahu yang awet itu yang model bagaimana. Jadi
Mereka nggak tahu cirinya suspensi awet itu bagaimana. Awet cuma mereka lihat dari fisik saja, bukan dari sisi fungsi. Jadi ya balik lagi ke kenyamanan ya. Ini olisnya jelas olin palsu ya, nggak cuma warnanya yang sedikit nggak matching, tapi juga dari perilakunya yang agak tepat ya. Kelihatan loh kalau suspensi ini ada DBS, masih termasuk anteng. Jadi orang-orang kebanyakan itu yang di Indonesia berpikir bahwa yang namanya suspensi itu dibeli karena model, karena tampilan. Jadi sayangnya di Indonesia yang namanya suspensi itu dibeli bukan karena pingin nyaman, pingin stabil, pingin enak, tapi yang dicari adalah pingin modeli. Ya repotnya sih kebanyakan merek yang nggak terkenal itu terlalu gila nih ya dalam buat model, sehingga jadi nggak laris. Sementara itu merek-merek yang berani keluar duit banyak, berani jual suspensinya dengan harga mahal, itu juga ya nggak memperhatikan sisi kenyamanan juga ya. Ya termasuk ISS pun ya, sales kemplu ya. Kenapa dikasih ngatos, padahal ada yang per nyambu kalau mau. Padahal yang namanya beli suspensi itu harus menyebut berat badan berapa, berat motor berapa, baru dikasih nyoh tak kei sing pere ukuran sakmene. YSS Amerika begitu, YSS Thailand begitu, YSS Indonesia enggak. Mbuh sing olin yang ngono pisan apa enggak, gak ngerti. Tapi yang jelas kebanyakan merek di Indonesia, merek lokal ya, merek sing semi lokal ya, rebranding dari luar negeri, itu kebanyakan cuma lihat dari tampilan tok, milih tampilan opo, dan ya makanya ada beda merek itu kadang-kadang tampilannya mirip karena pakai satu panutan gitu ya. Panutannya satu Collins, dua ISS. Masalah fungsi wis gak ngurus. Per wis kasih anggras kebanyakan. Karena banyak yang berpikir suspensi itu adalah tampilan, nggak berpikir kenyamanan, atau ya mungkin merasakan shock bawaan nggak nyaman, maka orang itu beli suspensi nggak berani yang merek murah. Kenapa? Beli suspensi wajib mahal, dan kalau murah mereka sama sekali nggak memperhitungkan apapun selain dari tampilan. Gak penting sing lian-liane ya apa, sing penting tampilan. Kalau ada duit, mereka pasti akan cari sing paling mahal ya. Merasa bahwa kalau suspensi pingin mahal harus ada ribon, setelan kompresi gitu. Padahal nggak ada manfaatnya ya beli suspensi mahal-mahal. Bahkan sampai menghindari merek YSS murah itu menurut penulis kacau lah. Karena ya kita itu harusnya lihat merek, harusnya lihat brand, nggak bisa disamakan dari sisi harga.
Jangan dipikir YSS paling murah itu ya, bakal lebih jelek daripada merek lain yang lebih mahal, merek RCB kayak KTC kayak. Oh, daripada YSS yang harganya piro ya, double itu 1 juta, sanggep aja YSS Z series lah wis. Daripada YSS yang 1 juta, mending KTC atau RCB 1,5 juta, luwe api, ono tabunge, ono tabung tambahan, keren. Nggak dipikir kenyamanan bagaimana. Padahal ya beda sekali ya. Penulis dulu beli YSS offline karena yo kalau online saat itu gak ngerti masangin nanti ya. Offline harga saat itu biasanya 350 atau 300, offline nih harganya hampir 450. Sak masangnya 470 lah gak salah. Rasanya ya apa? Wih, wes, waduh. Penulis sudah pernah pakai apa? Ganti dalaman, ganti yang tabung dalamnya tok, yang untuk merek orisinilnya. Bawaan motor ganti dalaman itu. Alah, wis malah kacau karena dipakai di jalan apa nggak rata, terus mentok, jedak-jeduk, akhirnya wis langsung ganti YSS. Pakai pertama pun enak ya, karena kebetulan untuk kelas Beat, Honda Beat, YSS itu pas, YSS DTG itu ukuran peri pas untuk pemakaian sendiri, pas untuk pemakaian boncengan. Jadi wis lumayan lah. Cuma saat itu penulis belum kenal ganjel stopper ya. Jadi stoppernya yang di Honda Beat itu belum penulis ganjel. Kalau tahu, wah wis makin sangat amat nyaman lagi wis. Mau jalan paving, mau jalan beton, libas terus kecepatan berapapun nyantai. Saat itu penulis ya termasuk bingung juga ya, termasuk orang bingung karena wah, suspensi aftermarket cukup banyak juga ya mereknya ya. Kalau pilihan jadi sangat terbatas ketika butuh yang nggak pakai tabung tambahan, karena nggak pakai tabung tambahan itu harganya lebih murah. Kalau merek apa ya? Merek MotoGP, GP Racing, mbuh lali lah. Tapi terus kemudian penulis kumpulkan testimoni ya, dan ya ternyata wah, banyak sekali suspensi yang dalam reviewnya itu sama saja, cuma lebih stiff, lebih keras, sama saja, cuma sedikit lebih anteng, sama saja, tapi apa ya, stabil atau apalah, seperti itulah kira-kira reviewnya ya. Nah, terus apa gunanya kalau sama saja gitu? Jadi ya wajar ya ketika orang kemudian wah gak usah upgrade lagi, karena ya banyak review yang seperti itu. Padahal wah, beda banget kalau bisa nemukan suspensi yang pas itu, walau harga murah atau bukan yang mahal, itu bisa wah wis, pasti setiap beli motor pasti yang jadi PR pertama itu ganti suspensi, dan itu bukan untuk tampilan, tapi untuk bikin motornya bisa nyaman di keadaan apapun. Apalagi yang hobi ngebut pasti sangat butuh karena biar motornya anteng.
Jadi banyaknya kekacauan, banyaknya kerancuan, minimnya review ya, review yang bisa mengidentifikasikan di kondisi mana sih suspensi bagus itu nyaman. Maka ya jadinya banyak kekacauan ya. Penulis lihat review suspensi itu ada beberapa yang memperlihatkan suspensinya. Nah, sebenarnya ya kalau untuk review seperti itu, yang diperlihatkan itu sebenarnya nggak perlu suspensinya, tapi seberapa anteng kendaraannya di saat lewat jalan keriting yang sama. Nah, mereka yang sudah merasakan pakai YSS, walau itu keras, pasti akan ngomong beda dengan merek KTC atau merek apa yang murah yang menang mahal loh. Walau memang ada yang bagi mereka yang sudah nyoba YSS, rasanya nggak ada ya yang menyamakannya dengan KYB. Apalagi ketika nyobanya di jalan yang keriting. Pasti orang akan memuji betapa antengnya suspensi YSS itu. Jalan kacau, lewatnya bisa anteng gitu. Karena orang sudah lama menjalani suspensi yang kualitasnya jauh di bawah standar. Karena kebiasaan pakai suspensi itu jelek terus, jadinya dipikir oh semua suspensi seperti itu. Orang juga kadang sampai menilainya salah ya. Menilai suspensi itu dengan menerjang polisi tidur. Aduh mas, yang namanya suspensi ya, apalagi suspensi motor matic, itu ngujinya ya bukan di polisi tidur mas. Karena yang namanya polisi tidur itu ya wis beban sangat ekstrim yang harusnya bukan jadi satuan, kecuali memang 100% jalan yang dilewati polisi tidur toh gitu ya. Kalau musuhnya polisi tidur, nggak butuh beli suspensi. Kalau pakainya cuma untuk biar polisi tidur bisa enak, nggak usah beli suspensi baru, nggak usah beli suspensi ori atau apapun. Beli suspensi bekas, beli suspensi yang sudah rusak. Cari, atau misalnya kalau baru, cari cara gimana caranya cairan di dalamnya itu keluar, hilangkan semua cairan di situ. Terus pilih yang empuk atau yang tidak terlalu keras. Biasanya yang orisinil seperti itu. Wes, kalau seperti itu silahkan. Mau nerjang polisi tidur kecepatan berapapun dijamin paling enak. Mau pakai YSS seperti itu, mencelat, mental motornya. Kenapa? Karena hambatan suspensi saat kompresinya akan membuat nahan ya. Nahan, ketika nahan ya artinya mental balik kuat. Ada juga yang uji suspensi di jalan makadam, jalan berbatu, jalan yang wes kacau lah, gak karu-karuan. Kecepatan cuma 10 km, 20 km. Kalau seperti itu, anjurannya juga sama. Pakai pertok, wis gak usah yang ada cairannya. Dijamin jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena sing dicari mentul-mentul itu. Dijamin paling enak, nyaman.
Kalau memang butuhnya kecepatan mulai dari 40 km per jam, nah itu wajib banget yang namanya oli suspensinya itu bekerja dengan baik, bisa nggak cepet rembes, nggak cepet encer. Kalau mau yang sip itu ada yang namanya tipe sintetik. Oli suspensi sintetik banyak kok dijual, tapi biasanya untuk sepeda gunung. Ya banyak lah ya kesalahpahaman di suspensi itu. Rekomendasi penulis ya, kalau uangnya minim tapi masih cukup besar jumlahnya, bisa ngumpul 1 juta, beli YSS yang murah ya, yang tanpa sub tank, yang tanpa tabung tambahan. Tapi tentu harus milih yang pernya sesuai dengan berat badan. Kalau berat di atas 80 kilo, berat 90, berat 100, sembarang lah. Tapi kalau beratnya kurang dari 80, berat 70, 60, apalagi 50, harus hati-hati. Yang pas biasanya untuk yang Aerox, untuk yang Honda Beat. Kalau yang untuk Vario, untuk PCX, untuk NMAX, rasanya kok nggak ada yang pas ya. Kalau misalnya 1 juta masih kemahalan, merek DBS lah. Cuma ada satu kelemahan merek DBS, yaitu kelemahan umum ya, pernya terlalu keras. Yaitu pernya terlalu empuk. Karena terlalu empuk, mentok. Oleh karena itu, untuk yang bodinya berat harus pakai preload yang banyak atau pakai dumper. Jadi disetel satu per itu 2 dumper ya, seperti yang penulis pakai sekarang. Wes itu. Kalau punya uang ya beli oli, tapi ya lagi-lagi ya minta yang pernya pas dengan berat badan. Jangan sembarangan. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.